satu kisah pendek. Ada pernah pada masa Rasulullah SAW ada dua orang sahabat berjalan bermusafir. Tiba-tiba masuk waktu sholat. Dia mau berwudu, tidak ada air. Apa solusinya? Tapi kalau dalam Syafi'i itu sebelum kita bertayamum harus dulu cari air. Karena lafaznya itu falam tajidu ma'an. Bagian tidak menemukan air berarti harus cari dulu. Nanti tidak menemukan, baru kita bertayamum. Keduanya bertayamum. Kalau bertayamum, sholat berjamaah. Setelah itu dia lanjutkan perjalanan. Sebutlah dia sholat zuhur tadi jam 12 lewat. Jam 2 siang jalan, tiba-tiba dia menemukan air. Yang satu mengatakan, kalau begitu, mari kita berwudu kembali. Kemudian kita sholat. Yang satu mengatakan, yang kedua mengatakan, tadi kan kita sudah sholat, masa kita harus sholat 2 kali? Dia bilang betul, tadi kita sholat, tapi kan tadi kita sudah bertayamum, cuma bertayamum. Nanti kemudian kita dapat air, berarti kita ulangi. Berdebat. Andai kata yang lain itu, andai kata sebelum tadi kita sholat kita menemukan air, maka boleh kita ulangi. Itu masa 2 kali kita mau sholat? Mungkin kalau kita bahasa kita, siapa tahu dilewati sudah nanti kalau 2 kali sholat. Akhirnya masing-masing pada pendiriannya. Yang satu sholat, yang kedua tidak, duduk-duduk saja melihat sholat. Mungkin kalau kita ambil HP-nya duduk-duduk sambil melihat temannya sholat. Setelah itu dia lanjutkan perjalanan. Jadi satu sholat mengulangi sholatnya, satu tidak. Mereka sepakat bahwa nanti ketika kita ketemu dengan Rasulullah, kita tanyakan, siapa di antara kita yang benar? Ketemulah Rasulullah. Dia sampaikan itu. Rasulullah mengatakan, yang tidak sholat, yang cuma satu kali sholat tidak mengulangi sholatnya, kau yang benar. Kau yang seperti itulah. Pak, bangga. Mungkin kalau bahasa kita bilang manto, tidak usah lagi diulangi. Masa kita 2 kali sholat. Yang mengulangi sholatnya, Rasulullah mengatakan kamu yang mengulangi sholatmu dapat pahala 2 kali karena 2 kali itu sholat. Wah. Jadi inilah sesungguhnya memang itu sebagai anggota majelis taklim kita harus pahami memang bahwa dalam agama kita itu terjadi perbedaan. Dan Allah sudah menyebut walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin dia berdua bima aku pasti bikul khair. Andai kata Allah mau menciptakan cuma satu kelompok, cuma satu kaum, Allah bisa. Tetapi sudah takdir Allah menciptakan kita berbeda-beda. Yang salahnya kemudian Pak, ada orang bukan kita di tempat ini mau mengalahkan Tuhan. Allah sudah mengatakan kau berbeda, dia mau mempersamakan semua. Tidak bisa. Mari kita nikmati perbedaan ini seperti teman-teman yang biasa di warkop. Coba nikmati coba nikmati seperti itu. Coba. Gula dari mana? Dari petani tebu. Mungkin di Bone ya, Arasoi. Kopi dari mana? Mungkin dari Sinjai, dari Toraja. Susu dari peternak sapi, mungkin dari mana? Kemudian ketiga unsur ini menyatu di warkop. Asik panas. Mestinya kita menikmati perbedaan seperti itu, berbeda tapi menyatu. Lebih enak lagi contohnya, apalagi jam-jam begini, gado-gado. Coba lihat gado-gado. Apa yang ada dalam gado-gado itu? Wah, kacang. Apa itu? Yang kacang hijaunya, ada sayurnya, ada apa? Tauge. Apa menyatu itu perbedaan itu, kemudian kita nikmati. Mestinya Bapak Ibu perbedaan itu kita nikmati seperti itu. Sama bunga misalnya berwarna-warni, sama musik. Berbeda-beda suara tapi melahirkan simfoni yang tidak menyebabkan kepala kita goyang-goyang. Itu mestinya kita nikmati perbedaan. Saya ingin beri contoh perbedaan itu. Apa yang kita lakukan pada hari ini? Ada
menganggapnya bidah. Apa alasannya bidah? Apa alasannya? Wah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Yang kita rayakan seperti dia yang ada apa namanya, tidak pernah. Oke lah, kita mengatakan tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah. Dan dia mengatakan tidak perlu lagi agama ditambah-tambah dan sudah finish. Bahkan menyebut ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum sudah sempurna, tidak usah lagi ditambah-tambah. Lalu yang bermaulid, kita semua ini apa alasan tak bermaulid? Karena tidak pernah dicontohkan Nabi dalam konteks perayaan ya. Apa alasannya? Nah, kita bisa beri jawaban bahwa yang kita lakukan hari ini, bukan ibadah mahdoh. Nah, tentu yang kita majelis taklim tentu sudah ada, harus di kepalanya itu ada ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah-ibadah yang sudah ada aturan-aturannya, ada sah-sahnya, ada rukun-rukunnya, ada membatalkannya. Nah, itu namanya ibadah mahdoh. Nah, apakah maulid ini termasuk ibadah mahdoh? Bukan. Mari kita uji. Adakah waktunya ini maulid? Tidak ada. Kalau mau waktu Pak, tidak sami maulid tak ini. Lewat Rabiul Awal. berarti tidak. Apakah maulid harus di masjid? Bagaimana kalau di kantor? Tidak juga. Apakah maulid itu harus menghadap ke kiblat? Tidak. Apakah maulid harus bawa telur? Bagaimana kalau tidak ada? Harus ada penceramah. Dan buku yang paling penting, jangan sekali-kali itu tidak lakukan, penceramah harus dikasih telur. Kalau tidak semuanya. Adakah seperti itu? Tidak ada. Berarti ini barang ini bukan ibadah mahdoh. Hanya seperti media dakwah, ada seperti siar Islam dan seterusnya. Dan ketika kita tidak bermaulid, tidak juga menjadi sebuah dosa. Tapi ala kulli hal saudara-saudara semua, lagi-lagi menarik dari Pak Quraisy, lagi-lagi menarik. Beliau kita bisa batalkan juga sebagai tokoh moderasi. Beliau mengatakan begini. Yang tidak bermaulid itu, yang mengatakan tadi itu, sesungguhnya itu kelompok-kelompok itu adalah pencinta Nabi, sangat mencintai Nabi. Saking cintanya kepada Nabi, dia berkata, tidak usah lagi agama ini ditambah-tambah, tidak usah. Yang jelas-jelas saja ada sunnahnya, yang ada dalilnya itu yang kita laksanakan. Yang jelas-jelas ada sunnahnya, yang ada dalilnya itu belum kita laksanakan. Mau lagi ditambah-tambah. Contoh, bagaimana sholat duha kita, bagaimana sholat tahajud kita, bagaimana sholat qabliyah ba'diyah kita, bagaimana baca Quran kita, bagaimana wirid pagi, wirid sore. Belum itu kita laksanakan semua, mau kita tambah-tambah. Inilah bukti kecintaannya kepada Nabi kelompok kita itu. Tapi yang bermaulid seperti kita ini juga mencintai Nabi. Saking cintanya kepada Nabi, mari kita berkumpul, mari kita bermajelis, mari kita duduk-duduk untuk mendengarkan sifat-sifatnya Nabi, supaya kita bisa meneladaninya, supaya kita bisa mencontohi, supaya kita bisa menegakkan sunnahnya. Jadi sesungguhnya kedua kelompok ini adalah pencinta Nabi. Yang salah kemudian pencinta Nabi berkelahi. Saya sering katakan, yang tidak bermaulid jangan mesti bermaulid. Yang beberapa perkataan, beberapa bacaan dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau sudah baca assalamualaikum warahmatullah, selesai sholat. Kalau selesai sholat, apa saja boleh kita lakukan. Boleh tidak selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung kita ke kamar mandi? Boleh. Boleh tidak kita assalamualaikum warahmatullah, langsung kita nyalakan HP? Tidak. Kenapa tidak? Tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Gimana saja? Karena tidak ada HP-nya nanti. Ini ya, jadi bahkan misalnya, boleh tidak Bapak Ibu assalamualaikum warahmatullah, andai kata ya, assalamualaikum warahmatullah, langsung satu 3 kali ke belakang. Salto. Jungkir ke belakang. Boleh tidak? Boleh, yang penting jangan kaitkan dengan sholat. Ulangi sholat. Kenapa? Kau tadi tidak jungkir 3 kali, wah salah kalau begitu. Atau misalnya sementara sholat, Allahu Akbar, assalamualaikum karena gue salah, batal juga. Tapi kalau ada orang yang tidak salah, langsung kita katakan ulangi sholatmu karena tadi kau tidak salaman. Oh, berarti kita mengaitkannya dengan sholat.
Nah, tetapi ala kulli hal, yang tidak mau jabat tangan itu, saudara, ini supaya kita saling mengerti ya. Yang tidak mau jabat tangan itu karena dia mengaitkannya salam itu bagian dari ibadah. Nah, jadi kalau dia kaitkan dengan ibadah, jangan mau jabat tangan. Tapi kalau saya ditanya, Pak Salman, apakah Anda jabat tangan mengaitkan dengan ibadah? Saya jawab tidak. Saya jabat tangan itu sama kalau saya nyalakan HP. Saya jabat tangan itu bagian dari ibadah umum, sama saja kalau saya membaca dan seterusnya. Jadi tidak bertentangan meskipun berbeda. Jadi ya jabat tangan lagi. Yang tidak mau jabat tangan sembunyi di tangan. Nah, dan saya juga kadang-kadang tuh nakal. Kita memang yang tidak mau jabat tangan. Kemarin tidak mau jabat tangan. Ini sama Kikudoro tanganku, konsisten dia. Tidak mungkin tuh kasih begini tangan tak. Tidak mungkin juga. Artinya inilah nikmatnya kita rasakan sebagai sebuah perbedaan ya. Nikmati perbedaan itu. Termasuk misalnya. Saya tidak tahu kalau di masjid kita ini lebarannya mengikuti pemerintah. Mengikuti pemerintah. Itu perbedaan hari raya, Pak, Ibu. Memang dua metode ini adalah dua-duanya diakui. Cuma negara memilih. Coba nanti di Google. Negara-negara yang lebaran menggunakan dia. Kalau Imam Syafi'i mengatakan asal persentuhan laki dengan perempuan batal wudunya. Imam Malik mengatakan kalau Anda menyentuh lawan jenis sama kalau menyentuh misalnya mic ini tidak ada apa-apanya, enggak apa-apa. Tapi kalau seperti menyentuh listrik, strum langsung tak kontak. berarti ada hawa-hawanya. Baru dia katakan batal. Nah, kalau tidak ada. Nah, Abu Hanifah mengatakan yang dimaksud oleh mastumun nisa di situ adalah mohon maaf melakukan hubungan suami istri. Mastumun nisa itu ada ini majasi. Sama-sama kalau orang bukas bilang begini, mohon maaf yang tidak mengerti bahasa Bugis, mohon maaf tak apa. Saya begini, ada orang yang bertanya, sidap ini ke bonting? Sidap ini, oh iya sidap ini. Saya lihat tadi makan pisang goreng di teras. Nah, kita sidap namanya itu sidap ya. Jadi dia coba ya. Ada yang mengartikan sidap dalam konteks makan pisang goreng. Tapi yang dia maksudkan penanya itu sidap tidak mungkin dia kasar. Masa dia bilang beku di kandang. Jadi dia bilang begitu. Samalah kata ini yang bahwa sidap lama seperti saya dimasukkan adalah kita ini tetapi ala kulli hal namanya kita hargai perbedaan sebagai bagian lain daripada ceramah kita ini. Saya ingin menutupnya begini, Bapak Ibu. Ada guru saya waktu kami di Sabda di Singkat bercerita bahwa waktu mau namanya Ki Haji Abdul Malik pegang ini baik-baik. Kalau mau sukses dalam pegang ini amalkan dari sini. Apa itu? Ar-Rahimuna yarhamhumullah. Orang yang merahmati akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah orang-orang yang ada di bumi ini, niscaya yang di langit akan menumbuhkan rahmatnya. Tentu inilah yang dia praktekkan oleh Rasulullah SAW. Betapa rahmatnya. Pernah Rasulullah melihat sahabatnya berwudu, salah cara berwudunya. Sebagai seorang nabi bisa saja dia tegur, salah cara berwudu. Tapi dia ada sifat rahmatnya. Siapa tahu dia takut, siapa tahu dia malu. Apa caranya? Dia panggil lagi. Saya mau minta tolong. Apa? Bilang tolong kau berwudu di tempat itu. Di dekatnya orang yang salah caranya berwudu. Orang yang salah cara berwudunya ini melihat Ali, kok cara Ali berwudu beda dengan cara saya. Apakah saya yang salah atau Ali yang salah? Orang ini tahu diri. Tidak mungkin Ali yang salah, saya yang salah.
Akhirnya dia berwudu kembali sebagaimana caranya adik-adik. Setelah itu kembalilah, ya Rasulullah, saya sudah berwudu. Rasulullah mengatakan, kalau sudah berwudu, sholat. Ya Allah, rahmatnya Rasulullah. Dia tidak katakan, tadi kau tahu kenapa kau berwudu? Supaya kau tahu lagi. Kenapa sudah tua-tua perlu tahu cara berwudu? Rasul tidak mengatakan ini. Oh, ini juga orang tidak tahu kalau dia ditegur. Ya Allah. Inilah yang dalam falsafah Bugis. Saya nggak tahu menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Yang ulang-ulang ada yang repak. Apa kira-kira itu adanya? Ini kulit telur itu kita makan tapi kita tidak pecahkan itu kulitnya. Ini satu keterampilan ini. Karena biasanya kan kita, bagusnya kerjanya ngurus masjid, tidak ada sanjungan. Ketua majelis taklim sudah sibuk kiri kanan, tidak pernah bagusnya. Tiba-tiba ada kesalahan, langsung jadi bahan perbincangan. Bisakah kita diskusikan? Bahkan Pak Ibu, saking rahmatnya Rasulullah itu, sementara dia sholat, dia percepat sholatnya. Begitu selesai sholat, ya Rasulullah, kenapa cepat sekali sholat kita? Dia bilang, Rasulullah, tidakkah tadi kau dengar waktu kita sholat ada bayi menangis? Kalau saya perpanjang sholatku, terlalu lama menderita bayi itu. Ibunya juga sudah mau mengambil anaknya. Biarlah kita percepat sholat kita. Menyelam pada perasaan anak. Tapi ada suatu waktu Rasulullah sujud, lama sekali sujud. Begitu selesai sujud, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi lama sekali sujud? Dia bilang, waktu saya sujud tadi ada cucu saya Hasan dan Husain di punggung saya, bermain-main. Nanti turun baru Allah. Coba, kalau kita sujud ada mata atau ada suara Allah Akbar mau membentuk ini bedanya perasaan menyala pada perasaan, kemampuannya menyala pada perasaan. Inilah tadi yang disampaikan oleh Pak Mari budaya ini. 147 kali kata-kata negatif selalu disampaikan kepada kita. Dan hanya sekitar 40-an kata-kata positif yang disampaikan. Ya selalu bodoh, malas, jelek, cedus, apa. Nah, seorang pakar mengatakan satu kali kita mengatakan bodoh kepada anak, kita membutuhkan 40 kali kata pintar baru bisa kembali semangatnya. Nah, kalau sudah banyak sekali kata-kata negatif, apa yang disampaikan Pak Kemenang tadi, bahwa misalnya banyak anak-anak di luar, itu hanya dampak. Kalau ada anak yang selalu keluar, itu artinya tidak nyaman di rumah. Tidak nyaman di rumah. Bagaimana dia mau nyaman di rumah? Tidak pernah dia didengar ceritanya. Termasuk bapak-bapak harus pintar-pintar mendengar. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti. Kalau bapak tidak pintar mendengar ceritanya istri, khawatir dia cari telinga lain. Ini psikologi Pak. Ini faktor kebutuhan. Bukankah kita tahu teorinya Maslow bahwa bukan saja materi yang kita butuhkan, harga diri, penghargaan, termasuk anak. Dan coba Pak, misalnya ada pertandingan olahraga, main bola Malaysia atau Indonesia main. Kenapa anak ini lebih senang nonton sama temannya di luar, padahal yang mau ditonton di rumah sana? Ada toko kopi, ada toko sanggar, atau kenapa lebih senang di luar? Bagaimana dia mau bertahan di rumah? Begitu dia Indonesia bikin gol, langsung dia bapaknya kenapa ini mulutnya seperti buaya? Anak dibilang buaya. Tapi kalau di luar didengar ceritanya, semua apalagi kalau diangkat nih motornya baru tepuk tangan semua anggotanya. Di situ bisa mengangkatnya itu. Apa namanya? Eksistensi. Tolong jangan kehilangan penyakit. Pertama kalau anak-anak perempuan sanjung dia. Jangan-jangan tidak pernah kita terjadi sanjungan. Begitu keluar ada yang memberikan sedikit sanjungan kan? Orang Jawa mengatakan kelepok-kelepok. Apa bahasa Bugisnya itu kelepok-kelepok. Ini penting ini Bapak bisa berkata. Coba Pak, coba. Nah, ini yang bicara ini media suara. Jadi biasa kalau akan materi sampai 7 GB sampai sore bicara. Ya, strike. Coba Pak, coba kita lihat ya. Ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba Bapak Ibu. Waktu dapat perintah
perintah untuk menyembelih anaknya. Apa bahasanya di situ? Ya bunaya, ini arafil manami anti asbabah. Wanzur masa tara. Bagaimana pendapatmu nak? Coba Nabi Ibrahim minta pendapatnya. Bagaimana pendapatmu? Padahal sudah perintah Tuhan ini. Sudah perintah Tuhan. Bisa saja Nabi Ibrahim kalau dia mau ikut baik, sini kok. Mau kasih sembelih kok ada perintah Tuhan. Tidak. Dia minta tanggapannya, berarti dia hargai sebagai manusia. Dia hargai sebagai seorang anak. Ini yang kadang-kadang hilang di keluarga. Apalagi pada sibuk ini begini. Cari anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.